Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Algoritma Bayer-More Space and Time Trade-off. Untuk anggotanya, yang pertama ada teman saya, Ahmad Isam Ramadan. Kemudian dengan NIM 2324101063. Kemudian yang kedua, Bagus Setyo Nugroho dengan NIM 232410103065. Dan saya sendiri, Abdurrahman Qayyum Hakim Muhammad dengan NIM 232410103082. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu buyer more. Jadi, buyer more adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari sebuah pola atau pattern di dalam sebuah teks. Nah, jadi algoritma ini tuh sangat efisien dan cepat, terutama apabila ukuran pola dan teksnya cukup besar. Hal tersebut itu terjadi karena buyer mode tidak selalu memeriksa setiap karakter satu persatu, tapi dapat melompati beberapa karakter sekaligus apabila terjadi ketidakcocokan. Nah, seperti pada sesuai dengan poin-poin yang sudah tampil pada PowerPoint. Kemudian, yang selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara kerja dari Buyer More ini. Nah, jadi eh, berdasarkan dari PowerPoint atau hasil dari kerja kami, di sini cara kerjanya terdapat kami bagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu selalu pilih pergeseran terbesar dari kedua aturan. Mohon maaf. Yang pertama adalah yang ini dulu, menggunakan dua aturan cerdas untuk menggeser pola jika ada ketidakcocokan. Yaitu pola yang pertama bad karakter heuristik atau karakter buruk. Yang kedua good suffix heuristik atau sufiks baik. Kemudian eh, selalu pilih pergeseran terbesar dari kedua aturan ini untuk efisiensi maksimum dan membandingkan pola dengan teks dari kanan ke kiri. Nah, jadi eh, pada maknanya cara kerjanya dari buyer mode ini, buyer mode itu mencari pola dari kanan ke kiri, bukan dari ke kiri ke kanan seperti algoritma lain. Jika mungkin nanti terjadi ketidakcocokan, Bayermore menggunakan dua aturan heuristik, dua aturan pintar heuristik untuk melompat lebih jauh. Yang pertama nih, bad character heuristik atau karakter buruk. Jika terjadi perbedaan, algoritma akan melihat karakter di teks yang tidak cocok. Kemudian, kalau karakter tersebut masih ditemukan di pola, buyer more akan bergeser sehingga karakter yang cocok pada pola nantinya sejajar dengan karakter di teks. Nah, kalau karakter itu tidak ada di pola, maka pola-pola eh, tersebut dapat melompat lebih jauh. Kemudian yang kedua atau pola at- aturan cerdas yang kedua yaitu good suffix heuristic, yaitu sufiks baik. Nah, jadi kalau bagian akhir pola sufiks ini cocok, tapi terjadi perbedaan di tengah. Algoritma ini akan mencari bagian lain dari pola yang sesuai dengan sufiks tersebut. Kalau ditemukan, pola pola akan digeser sampai bagian yang cocok itu sejajar. Eh, Namun jika tidak, pola dapat bergeser lebih jauh. Kemudian untuk material yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Saya Ahmad Isyam Ramadan dengan NIM 3063 akan melanjutkan untuk mengapa space and time trade-off. Karena
Boyer menggunakan sedikit ruang tambahan untuk menyimpan tabel waktu. Pengorbanan ruang dan waktu di awal ini nantinya berguna agar proses pencarian pola dapat berjalan lebih cepat karena algoritma bisa melompati beberapa karakter sekaligus, bukan mengecek satu persatu. Yang pertama ini kenapa Boyer itu space and time trade-off? Kita akan membahasnya dengan trade-off-nya terlebih dahulu. Untuk trade-off ini, konsep trade-off itu berarti kita mengorbankan sesuatu. Biasanya itu berupa ruang atau waktu. Yang pertama kita akan membahas trade-off ya terlebih dahulu. Kenapa trade-off? Karena konsep trade-off itu berarti kita mengorbankan sesuatu. Biasanya bukan biasanya, dalam hal ini kita mengorbankan ruang dan waktu untuk mendapatkan keuntungan pada aspek yang lain. Dalam hal ini, Boyer itu menukarkan penggunaan memori tambahan dan sedikit waktu pre-processing untuk secara drastis mengurangi waktu yang diperlukan dalam fase pencarian sebenarnya. Kemudian untuk penggunaan time-nya atau waktunya, itu menggunakan waktu pre-processing, kemudian waktu pencarian. Untuk waktu pencarian ini adalah fase di mana Boyer-Moore benar-benar melakukan tugasnya. Berkat tabel yang telah dihitung sebelumnya, Boyer-Moore ini dapat melakukan sebuah lompatan besar dalam pencarian teks. Kemudian ketika terjadi ketidakcocokan, Boyer ini akan menggeser eh, eh, kemudian ketika ke- ke- kemudian ketika terjadi ketidakcocokan, Boyer ini tidak akan menggeser polanya hanya satu posisi, tapi Boyer ini dapat menggeser beberapa posisi sekaligus. Jika bahkan jika sebuah karakter itu berada di posisi satu, kemudian Boyer ini dapat menggesernya ke posisi yang diinginkan oleh aduh salah, gak usah ini, gak usah. Ini bagian ini gak usah. Sampai sekaligus saja. Tentunya ini mengurangi jumlah total perbandingan karakter yang diperlukan. Kemudian otomatis setelah ini mengurangi jumlah total perbandingan karakter yang diperlukan. Otomatis kompleksitas waktu rata-ratanya itu tidak akan memakan banyak waktu. Tidak semua karakter dalam teks itu perlu diperiksa karena Boyer ini melakukan lompatan-lompatan seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian eh, yang bisa kami simpulkan dari nggak usah. Jadi Boyer ini merupakan trade-off karena ia menukarkan ruang memori dan sedikit waktu di awal untuk mendapatkan pengurangan drastis dalam waktu pencarian sehingga menjadikannya salah satu algoritma pencarian string tercepat dan praktis. Kemudian kita masuk ke analisa kinerja big O notasi. Untuk preprocessing itu O dalam kurung M ditambah sigma. M ini adalah panjang pola dan sigma ini adalah ukuran alfabet. Kemudian kelas efisiensi ini umumnya dianggap sebagai algoritma O atau N atau sublinear yang sangat efisien untuk pencarian string. Kemudian sebagai bentuk pencarian, di sini ada tiga kondisi, ada base case, average case, kemudian worst case. Untuk base case sendiri ini yang sangat cepat dan menggunakan banyak lompatan. Ketika base case ini terjadi, eh, karakter terakhir dalam pola itu segera tidak cocok dengan karakter teks atau karakter yang tidak cocok tersebut tidak ada di pola. Dalam kasus ini, pola dapat digeser sejauh yang kita inginkan pada setiap perbandingan, misalnya menghasilkan jumlah minimal.
Kemudian untuk average case ini eh bisa dibilang yang sangat efisien dalam praktik karena Boermore ini dalam kondisi average case, dalam pencarian dalam kondisi average case itu menunjukkan kinerja yang sangat baik, seringkali jauh lebih cepat daripada algoritma lain. Kemudian untuk worst case ini jarang terjadi, misalnya pada pola yang sangat berulang. Misalnya ini untuk pola yang sangat berulang ini, misal kita ingin mencari B di dalam teks yang memiliki banyak sekali huruf A. Misalnya ada 20 huruf A dan kita ingin mencari huruf B. Dan ini eh, contoh adalah pola pola yang sangat berulang. Nantinya di sini tuh pasti Bu Irmerda akan menemukan ketidakcocokan eh, dan hanya menghasilkan pergeseran yang sangat kecil. Seperti yang tadi, dia hanya mengubah dari satu a ke A2, ke A3, dan seterusnya. Selanjutnya untuk relevansi modern. Yang pertama ini untuk Boermore itu terus terbukti sangat efisien dalam aplikasi praktis. Mengapa kami bisa menyampaikan hal demikian? Karena menurut beberapa literatur ilmiah yang kami baca, kami telusuri, ini Boermore ini memiliki efisiensi dalam aplikasi praktis dan itu terus terbukti. Melalui penelitian dan implementasi modern, Boermore ini menawarkan kinerja praktis yang sangat baik di sebagian besar skenario di dunia nyata. Terutama ketika ukuran alfabet itu cukup besar dan pola yang tidak terletak atau pola yang terlalu pendek atau terlalu berulang. Jadi itu menjadi keunggulannya, menjadi keunggulan Boermore itu adalah terletak pada kemampuannya untuk melakukan sebuah lompatan yang besar. Dan tentunya itu akan mengefisiensi waktu dan ruang. Maka dari itu, yang sebelumnya sudah saya bahas tadi, Boyer-Moore ini memiliki strategis. Dan yang seperti saya bilang tadi, Boyer-Moore ini sangat efisien, bukan sangat efisien, lebih ke eh, algoritma yang sangat eh, bisa menghemat ruang dan waktu. Kemudian Boyer-Moore ini meskipun ada varian baru, Boyer-Moore tetap menjadi benchmark penting dan seringkali digunakan sebagai dasar perbandingan dalam penelitian algoritma pencarian sering. Meskipun anjing am di mam, cok. Meskipun banyak sering perkembangan di zaman ini, algoritma pencarian sering itu banyak varian barunya, banyak sesuatu yang lebih barunya, banyak hal yang ditawarkan, banyak hal baru yang ditawarkan. Tapi Boermore ini tetap menjadi benchmark. Benchmark. Kenapa demikian? Karena eh karena hal yang tadi juga, Boermore ini sebuah algoritma yang efisien. Buktinya di beberapa literatur yang kami temukan, ini algoritma Boermore ini untuk versi asli dan varian-varian dekatnya masih sering digunakan sebagai dasar perbandingan kinerja dalam studi tentang algoritma pencarian string yang lebih baru. Dan ini menunjukkan bahwa relevansinya terus-menerus dan efisiensinya telah terbukti. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bobi Nugroho dengan NIM akhir 365. Nah, di sini saya akan membahas tentang study case. Study case dari algoritma Boyer-Moore. Di sini ada sebuah universitas menghadapi tantangan dalam mendeteksi plagiarisme pada skripsi mahasiswa, khususnya untuk mencari apakah suatu kalimat dari dokumen referensi muncul dalam dokumen mahasiswa. Tantangan utama yang dihadapi adalah ukuran
dokumen skripsi yang sangat besar, bahkan bisa mencapai ribuan kata, serta pola yang dicari seringkali berupa kalimat atau frasa panjang. Pencarian secara manual atau dengan algoritma sederhana yang membandingkan setiap karakter satu persatu tentu sangat tidak efisien dan memakan waktu. Untuk mengatasi masalah tersebut, universitas memilih menggunakan algoritma Boyer-Moore. Karena algoritma ini terkenal sangat cepat dan efisien dalam pencarian pola pada teks yang besar. Dengan algoritma Boyer-Moore, proses deteksi kemunculan kalimat atau frasa dari dokumen referensi di dalam skripsi mahasiswa dapat dilakukan dengan jauh lebih efektif tanpa harus membandingkan setiap karakter satu. Nah, untuk implementasi kodenya ada sini tanpa menggunakan library apapun. Nah, untuk di kode di samping itu di function pertama baca table itu implementasi dari dua fungsi utama dalam algoritma Boyer-Moore, yaitu pembuatan bad character table dan good suffix table. Nah, untuk function pertama bertujuan untuk membangun table berisi posisi terakhir ke kemunculan setiap karakter dalam pola. Nah, function ini bekerja dengan membuat sebuah list berukuran 256 untuk karakter ASCII, di mana setiap elemen berisi nilai -1 sebagai nilai awal. Kemudian, fungsi akan mengisi tabel tersebut dengan indeks posisi karakter dalam pola. Jika karakter tersebut muncul lebih dari sekali, maka akan diisi dengan posisi terakhir. Tabel ini nantinya digunakan saat terjadi ketidakcocokan karakter atau mismatch dalam proses pencarian, sehingga algoritma dapat dengan cepat menentukan seberapa jauh pola harus digeser untuk memaksimalkan efisiensi pencarian. Nah, ini min 1. Nah, untuk function kedua, good suffix table, ini digunakan untuk pattern. Digunakan untuk membangun table good suffix yang penting dalam kasus ketika sebagian akhir pola sudah cocok dengan teks tetapi terjadi mismatch pada karakter sebelumnya. Proses pembentukan tabel ini dimulai dengan inisialisasi dua list, yaitu good suffix dan border post. Di sini. Nah, yang berfungsi untuk menyimpan informasi jarak pergeseran dan posisi batas kecocokan dari pola. Nah, algoritma kemudian melakukan dua kali pengulangan. Eh, yang pertama untuk menentukan posisi border dan mengisi nilai pergeseran berdasarkan kecocokan sufiks. Yang kedua untuk memastikan seluruh elemen pada tabel sudah terisi dengan benar dan dengan memanfaatkan nilai dari border yang sudah ditemukan. Dengan adanya dua tabel ini, bad character dan good suffix algoritma Boyer-Moore dapat melakukan pencarian pola dalam teks secara jauh lebih efisien karena dapat menggeser pola beberapa karakter sekaligus, bukan hanya satu karakter, tetapi setiap kali terjadi miss and match. Untuk lanjutan kodenya, nah kode di samping merupakan implementasi utama dari pencarian string menggunakan algoritma Boyer-Moore pada bahasa Python. Fungsi Boyer-Moore underscore search yang menerima parameter teks dan pattern, yaitu teks sebagai teks utama yang akan dicari dan pattern sebagai pola yang ingin ditemukan di dalam teks. Di awal function ini panjang teks n dan panjang pola m dihitung. Kemudian dua tabel penting untuk algoritma ini dibuat tabel bad character yang diperoleh dari function bad character table dan tabel got suffix yang diperoleh juga dari function got suffix table. List kosong hasil disiapkan untuk menyimpan indeks-indeks kemunculan pola di dalam teks. Nah, pencarian dilakukan dengan variabel S yang menandakan pergeseran posisi pola terhadap teks. Selama pola masih bisa dibandingkan dengan bagian tersisa dari teks, S sama S S kurang dari sama dengan N min M. Algoritma akan mencocokkan pola dari karakter terakhir ke awal dari kanan ke kiri. Jika semua karakter pola cocok dengan teks, indeks kemunculan pola S akan disimpan ke dalam list hasil. Lalu pola digeser sejauh nilai yang ada di good suffix indeks ke 0. Jika terjadi ketidakcocokan lagi, maka dihitung dua kemungkinan pergeseran. Satu berdasarkan table bad character dan satu lagi berdasarkan table good suffix. Nah, pola kemudian digeser sejauh nilai maksimum dari kedua hasil perhitungan tersebut agar pencarian berjalan efisien. Setelah function pencarian selesai, bagian bawah code merupakan studi kasus implementasi algoritma ini ya, di teks ini. Lalu kode ini menunjukkan keunggulan Boyer-Moore dalam mencari pola secara efisien, terutama untuk teks yang panjang dan pola yang relatif spesifik.
Terima kasih. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.